Bagaimana perasaan Bu Muti menjadi seorang pendidik, terutama ngajari anak menghafal, jadi guru tahfidz di era pandemi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio HAL 89,6 FM, kembali lagi bersama kami dari SD ASC Karanganyar. Perkenalkan, kami dari bidang Al-Islam, saya sendiri Mutiah, dan kali ini saya bersama rekan saya Yuliana. Nah, di sini kami ingin bincang-bincang mengenai program tahfidz di SD ASC Karanganyar. Nah, ya seperti yang sudah diketahui bersama bahwa program tahfidz ini adalah program baru di SD ASC Karanganyar. Nah, apa itu program tahfidz dan apa yang menjadi pembeda dari program yang lainnya? Itu mungkin masih menjadi pertanyaan dari berbagai masyarakat ya Bu Ana. Silahkan Bu Ana bisa menjawab. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bu Muti. Perkenankanlah di sini kami menyampaikan bincang-bincang yang sederhana. Tapi mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dan banyak yang belum berkenan ya. Di sini kami dari SD ASC Karanganyar membuka program tahfidz yang mana program ini menitik beratkan pada hafalan nggih, hafalan Quran. Jadi Ananda di targetnya adalah 3 juz selama 6 tahun. Jadi nanti Ananda kita ajak untuk bisa mengenal Quran lebih dalam lagi. Kita motivasi untuk bisa menghafalkan Al-Quran tentunya dari juz yang terakhir dulu, dari juz 30, 29, kemudian 28. Nah, ini nanti mungkin menjadi pembeda dari program tahfidz dengan program yang lainnya. Jadi anak-anak kita ajak untuk menghafal dari surat An-Naba dulu, nanti tambah ke surat An-Nazi'at, ke Abasa, dan seterusnya. Kita ajak anak-anak kita untuk mengenal Quran lebih dekat lagi. Kita ajak tentunya anak-anak kita setelah menghafal, kita ajak mengenal, kemudian kita ajak untuk menerapkan. Seperti itu Bu Muti. Itu tadi pembeda yang menjadi pembeda ya Bu Ana. Nah, berarti untuk jam tahfidz ini lebih banyak juga ya Bu Ana? Ya, untuk jam tahfidz tentunya lebih banyak daripada jam-jam yang lain seperti muatan lokal maupun tematik sendiri. Kita ajak anak-anak kita untuk lebih dekat lagi mengenal tentunya dengan space yang lebih banyak daripada kelas yang lain. Anak-anak kita ajak tentunya dengan metode yang lebih menarik ya Bu. Jadi bukan hanya sekedar hafalan setoran, bukan hanya seperti itu. Jadi kita kemas dengan menarik supaya anak-anak juga tidak merasa menjadi sebuah beban untuk menghafalkan Al-Quran seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ana. Itu tadi yang menjadi pembeda dari program tahfidz. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pelaksanaan program tahfidz ini, yang mungkin ini masih dalam usia yang SD ya Bu Ana, masih SD, masih masa transisi dari anak-anak, dan kemudian bagaimana untuk mengemasnya sedemikian rupa sehingga bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak. Jadi gini Bu Muti, SD itu adalah tingkatan transisi dari anak-anak ke tingkat taman kanak-kanak ke sekolah dasar, yang mana mungkin kalau di kelas awal, di kelas 1, kelas 2 itu anak-anaknya masih luar biasa sekali nggih, manja, kemudian masih butuh perhatian lebih, ingin suka bermain tentunya, terus rasa ingin tahu yang lebih, bosen. Nah, ini menjadi PR bagi kami, bagi kita semuanya untuk bisa mengajak anak-anak ini untuk tetap istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran, tentunya dengan ajakan-ajakan. Kita motivasi, kita kemas pelajarannya dengan menyenangkan. Seperti ini Bu Muti, contohnya kalau di metode biasa itu kan anak-anak hanya sekedar menghafal, hafalan setoran. Nah, kalau di SD ASC kita kemas dengan
pembelajaran yang menyenangkan seperti halnya sambung ayat, tebak kata, kemudian juga ada kereta murojaah, ada juga jejak ayat. Nah, kegiatan-kegiatan ini membuat anak tidak merasa bosan tentunya. Jadi anak-anak tetap terus setiap harinya punya, setiap hari Senin aku ada sambung ayat, setiap hari Selasa ada kereta murojaah, hari Rabu ada jejak ayat, Kamis aku setoran, Jumat nanti diulang lagi. Nah, ini tuh merupakan inovasi dalam belajar tentunya. Nah, anak-anak sehingga nantinya harapannya tidak bosen gitu ya, tidak bosen, tidak merasa harus stres karena harus hafalan ayat yang banyak, belum lagi ayat yang panjang-panjang, belum lagi nanti harus setoran gitu nggih. Jadi tidak kita kemas secara menakutkan seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Ana. Pendengar setia Radio H 89,6 FM. Nah, itu tadi pelaksanaan tahfidz di SD AIC Karanganyar. Jadi di sini untuk pembelajaran tahfidznya dikemas sedemikian rupa, gurunya juga harus tetap berinovasi. Betul. Sehingga anak-anak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, itu tadi untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk kendalanya apa Bu Ana? Di masa pandemi ini, masih pandemi, mungkin perlu ada penyesuaian dari metodenya, yang mana kalau di sekolah anak-anak bisa langsung kita ajak untuk murojaah, untuk hafalan, kita ajak bermain. Nah, ini nanti masih pandemi, bagaimana pelaksanaannya ya Bu Ana? Nggih, tentu sangat berbeda nggih Bu Muti. Nggih, ketika sebelum pandemi itu semuanya lancar, kegiatan tatap muka juga tidak terbatas dengan apapun. Ketemu langsung, betul sekali. Terus kemudian anak kita jadi tahu progresnya si A, si B, si C. Si guru ini tahu gitu harus seperti apa menghadapi anak yang seperti ini, tuh harus seperti apa guru tahu. Akan tetapi ketika masa pandemi ini hadir di tengah-tengah kita, mengguncang dunia pendidikan juga gitu nggih. Jadi sangat berdampak tentunya nggih. Jadi ketika pandemi ini datang, otomatis banyak sekali penyesuaian gitu ya, terutama untuk hafalan. Yang tadinya guru bisa tahu secara langsung progresnya anak, jadi guru hanya terbatas. Yang mana pembatasan ini adalah bukan hanya di tahfidz saja, nggih, saya kira untuk semua pelajaran juga. Nah, ini kami dari bidang Al-Islam dan juga guru tahfidz harus bekerja sama dengan orang tua gitu, membangun kerjasama yang bagus dengan orang tua. Akan tetapi ya terbatas, tidak bisa maksimal karena mengingat guru pun juga punya aktivitas lain ketika sudah pulang dari sekolah, kemudian orang tua juga punya banyak kesibukan lain, kemudian juga luar biasa sekali ada yang sampai malam pulangnya, otomatis itu akan tidak bisa memaksimalkan kegiatan hafalan Ananda di rumah. Yang mana yang tadinya setoran bisa langsung, ini harus kirim video ke gurunya atau juga bisa lewat video call. Kalau video call juga guru harus menyesuaikan jadwalnya orang tua di rumah gitu nggih. Kalau orang tuanya bisanya malam, ternyata Ananda juga sudah ngantuk, sudah tidak mood lagi untuk hafalan. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kami yang mana pandemi ini sudah berjalan sekian lama, sehingga pembaruan metode kita lakukan. Yang tadinya hanya sebatas setoran biasa menjadi setoran video melalui video, kemudian kita perbaiki lagi melalui grup WhatsApp, setoran lewat grup WhatsApp, kita perbarui lagi dengan setoran via video call. Jadi one by one menyesuaikan jadwal orang tua, jadwalnya anak, mungkin di rumahnya kakek neneknya mungkin terbatas penggunaan teknologi, harus menunggu sampai orang tua pulang. Sampai detik ini. Nah, sampai detik ini kita gunakan semua, kita penyesuaian saja anaknya. Yang penting guru tahu sampai di mana hafalan anak-anak gitu di rumah.
walaupun memang tidak bisa maksimal satu anak dengan anak yang lain. Memang kita sudah berupaya, tapi memang Allah yang memberikan jalan seperti itu. Seperti itu Bu Muti, kalau Bu untuk Ana. pandemi ya. Itu tadi kendalanya selama pandemi ini ya Bu Ana. Nah, bagaimana cara mengatasi kendalanya itu ya Bu Ana? Kan dari penyesuaian jam kerja orang tua dengan waktu setoranya. Nah, itu gimana Bu Ana? Kalau untuk penyelesaiannya, untuk mengatasi kendala itu, ya memang jalan satu-satunya, bukan jalan satu-satunya juga, yang paling utama itu adalah komunikasi. Membangun komunikasi yang aktif dengan orang tua. Kadang ya biasa Ibu, manusiawi, salah paham gitu. Guru niatnya baik membangun komunikasi dengan orang tua, tapi mungkin orang tua sedang sibuk-sibuknya, banyak pikiran, mungkin juga terskip, chatnya terskip, jadi tertumpuk, jadi tidak ketemu komunikasinya gitu ya. Nah itu jadi PR baru untuk kita sebagai pendidik di sekolah. Tapi ya itu bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan berlebih, karena memang setiap akhir pekan orang tua ke sekolah untuk mengambil penugasan pekan, juga mengumpulkan penugasan pekan Ananda selama 1 pekan kayak gitu. Jadi kita bisa membangun komunikasi aktif langsung kepada orang tua di hari Jumat atau Sabtu itu. Jadi seperti itu. Masih bisa memantau perkembangan siswa. Masih bisa. Insya Allah semuanya masih bisa diusahakan, walaupun mungkin belum bisa maksimal. Walaupun belum bisa maksimal seperti itu Bu Muti. Ya, terima kasih Bu Ana. Itu tadi cara mengatasi kendala selama ini. Nah, bagaimana orang tua ya Bu Ana? Mungkin ada yang takut program tahfidz. Ini ya untuk tahfidz. Mungkin ada orang tua yang belum yakin sama kemampuan anaknya. Anakku nanti bisa nggak ya, bisa mengikuti target tahfidz nggak ya, nanti takut tertinggal dengan teman-temannya. Nah itu seperti itu mungkin masih menjadi permasalahan. Betul. Ini pengalaman saya pribadi, bukan hanya 1-2 orang tua, tapi beberapa orang tua yang mengeluhkan kepada kami bahwasanya anak saya itu tidak bisa Bu, anak saya itu tidak bisa, tidak mau, susah dan lain sebagainya, kata-kata yang seperti itu secara langsung disampaikan kepada kami. Sejujurnya ketika mendapati hal tersebut, saya pribadi itu sedih ya. Sedih dalam arti kita diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki buah hati, putra-putri yang sangat cerdas gitu. Anak-anak kita ini sangat hebat Bapak Ibu, sangat hebat untuk menirukan sesuatu, sangat pandai untuk menirukan apa yang dia lihat. Ya, jadi apa yang kita biasakan, apa yang anak-anak biasakan setiap hari itu mereka akan sangat pandai untuk melakukan itu. Nah, berkaca dari hal tersebut, itu membuat saya termotivasi. Kenapa tidak anak-anak kita ini kita alihkan untuk belajar Al-Quran, gitu nggih? Yang lebih positif. Yang lebih positif, betul. Yang lebih positif. Kita ajak anak-anak ini, kita arahkan anak-anak kita ini untuk mengenal Al-Quran, untuk belajar menghafal. Kita biasakan, kita dengarkan setiap hari, kita murojaah setiap pagi, mungkin siang, terus mungkin sore ketika mau mandi atau ketika meluangkan waktu. Jadi memang kita biasakan saja, kita dengarkan satu ayat, pasti bisa. Nah, pada saat orang tua mengeluhkan seperti itu, saya juga tidak bisa menenangkan, tidak bisa melegakan hati semua orang, karena kan itu tergantung dari hati. Saya pada saat itu hanya bisa menyampaikan, pasti bisa Bunda, gitu. Kita berikan jawaban-jawaban positif, pasti bisa Bunda, nanti pelan-pelan nanti bisa. Ini kan pandemi, jadi nanti ketika sudah pandemi berlalu insya Allah bisa. Seperti itu Bu Muti. Jadi memang pelan-pelan harus memberikan dibiasakan, nanti lama-lama insya Allah bisa gitu. Pasti bisa. Karena ya itu berkaca dari dunia luar. Di luar saja ketika anak-anak hanya melihat gadget,
melihat gadget saja sehari 2 hari langsung pandai, langsung lihai untuk mengikuti apa yang mereka lihat. Apalagi ini nanti ketika kita biasakan setiap hari bangun tidur 1 ayat, nanti siang di murojaah lagi, sore mau mandi atau mau habis mandi murojaah lagi, habis maghrib pasti 1 hari itu 1 ayat 2 ayat pasti bisa ya. Pasti bisa ya, itu kunci ayah bunda. Jadi itu kuncinya di situ, penerapan. Semua bisa karena terbiasa gitu. Oh ya, baik, terima kasih Bu Ana. Itu tadi untuk jadi harus perlu dibiasakan, perlu diulang-ulang, nanti Ananda pasti bisa. Betul. Menyikapi kemampuan anak, kemampuan hafalan anak itu pasti berbeda-beda ya. Betul. Satu anak dengan yang lainnya, dan mungkin tingkat kematangan berpikir anak-anak itu juga berbeda. Nah, mungkin menghadapi hal seperti itu, dan kemudian juga guru pasti juga selain mengajar di kelas, selain mengajari hafalan, itu pasti juga ada tugas lain ya Bu, terkait tugas administrasi dan tugas lainnya. Nah, itu mungkin Bu Ana pernah mengalami, mungkin sudah lelah, sudah capek dengan ketika mengajari anak-anak. Nah, dari hal tersebut mungkin Bu Ana pernah cara membangkitkan semangatnya Bu Ana biar bisa tetap mengembalikan mood, biar bisa tetap mengajari anak dengan baik. Seperti apa ya Bu Ana? Ya, mengingat tadi kematangan berpikir anak itu satu anak dengan yang lain tuh berbeda nggih, walaupun usianya sama tanggal lahirnya sama, tahunnya mungkin sama, tetapi tingkat kematangan berpikir itu berbeda-beda. Nah, mungkin ini sedikit tips ya untuk para pendidik di luar sana dan juga Bapak Ibu guru yang ada di SD-ASD sendiri. Kita tidak bisa memukul rata anak itu bisa AA semua. Mungkin secara teori bisa nih, targetnya segini, anak itu bisa segini semuanya, tapi endingnya memang ada perbedaan. Mungkin ada anak yang cepat larinya, ada anak yang masih merangkak, ada anak yang mungkin jalannya masih tertatih-tatih. Itu mungkin biasa, hal yang biasa. Jadi kita tetap menghargai anak-anak kita hormati anak-anak kita berikan apresiasi yang luar biasa setiap anak ya, karena setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Iya betul. Jadi kalau kita membedakan satu dengan yang lain, saya rasa itu hal yang kurang bijak nggih, kurang bijak, karena anak itu punya haknya masing-masing gitu nggih. Jadi kalau memang anak ini butuh bimbingan ya dibimbing sampai bisa. Kalau sudah bisa semua ya terus apa gunanya untuk sekolah kan gitu. Jadinya memang kita bimbing anak satu dengan yang lain, porsinya mungkin adil itu kan belum tentu sama. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada sesuai porsinya, betul sekali. Jadi nah menyambung tadi Bu Muti, ketika satu anak dengan anak yang lain itu punya kebutuhan yang berbeda, otomatis yang satu ini, guru yang satu ini harus bisa memberikan pelayanan untuk semuanya dari satu kelas anak itu. Misalkan anaknya 27 anak, ya wali kelas, guru kelas ini harus bisa merangkul tangan ini, 2 tangan ini harus bisa untuk merangkul 27 anak itu. Seperti itu. Nah, kalau capek ya gimana? Ya lumrah. Ya, manusiawi lelah, mungkin bosen, mungkin marah sama diri sendiri, belum lagi tugas administrasi numpuk, deadline, kegiatan. Nah, belum lagi nanti ketika sampai di rumah sudah ganti peran lagi, jadi ibu, jadi istri, mungkin jadi ibu RT, ya, jadi ibu bayan. Nah, ya, banyak sekali ya. Ini hal-hal yang membuat kita lelah di dunia, ya, hal-hal yang membuat lelah kita di dunia. Tapi gini Bu Muti, kalau saya ditanya hal apa yang dilakukan ketika capek, ketika lelah, ya saya ingat bahwa 27 anak ini itu adalah keberkahan, yang mana mereka ini adalah investasi akhirat, betul, investasi. Mereka adalah penyemangat saya gitu nggih.
dengan segala tingkah mereka. Ibarat voice note gitu nggih, voice note, setoran gitu, terus di akhir-akhirnya terima kasih Bu Ana, itu ada sebuah kelegaan yang sangat luar biasa di dalam diri saya nggih. Kemudian kalau pas lagi capek itu saya ngeplay satu-satu setorannya anak-anak gitu, karena dari setorannya anak-anak bagaimanapun bentuknya itu adalah buah usaha mereka. Itu adalah buah usaha mereka. Walaupun seayat dua ayat, walaupun mungkin sampai gembrobios gitu, sampai kemeringat, belum hafal, ketakutan atau seperti apa, ini buah usahanya mereka. Jadi saya play itu, jadi HP saya tuh penuh memorinya karena ya nyimpan videonya anak-anak gitu ya. Kemudian ada pula yang orang tua sampai mungkin capek juga, itu ya membuat beban sendiri nggih bagi kita udah capek, sudah lelah, tapi ya harus memberikan pelayanan kepada beliau-beliau ini, karena beliau-beliau ini tentunya lebih capek Bu Muti, lebih capek karena mungkin bekerja terus mengurus ananda di rumah anak-anak ini. Nanti kalau ada adik atau kakaknya yang harus diurus juga. Jadi memang ya harus sebagaimana mungkin membangkitkan moodnya adalah menganggap mereka ini adalah berkah. Anak-anak yang 27 ini, yang 100 ini, yang 300 ini adalah sebuah keberkahan. Kehadiran mereka adalah sebuah anugerah bagi orang tuanya dan juga berkah bagi kita, Bapak Ibu guru semuanya. Tentunya seperti itu. Kalau kita niatnya sudah menganggap mereka berkah, otomatis kita niatnya ikhlas saja. Mau itu balas chat jam 8 malam, jam 9 malam, kalau sudah terima kasih Bu Ana, terima kasih Pak Guru, selamat malam Pak Guru, Bu Guru, nah itu udah melegakan sekali. Oh Masya Allah, rasanya kayak oke, terima kasih juga. Nah terima kasih juga ya nak ya, kayak gitu. Itu sih Bu Muti yang selalu membangkitkan semangat saya lagi. Luar biasa sekali ya Bu Ana. Masya Allah. Nah itu tadi cara untuk mengembalikan mood sebagai seorang guru untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Nah, kemudian untuk kiat-kiat agar cepat bisa menghafal apa ya Bu Ana ini? Nah, betul. Ini adalah hal yang tidak boleh dilewatkan. Ini harus diketahui oleh ayah bunda di rumah, juga Bapak Ibu guru yang mungkin sedang berusaha menghafal, juga mengajari anak-anak kita untuk hafal juga. Yang pertama adalah niat dulu nggih, semua kita awali dengan niat. Niatkan semua untuk beribadah kepada Allah. Kita ajari anak-anak kita juga mengenal Allah. Niatkan, kita ajari anak-anak kita niat untuk mendekatkan diri kepada Pencipta, pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah niat otomatis harus ada usaha. Ya, niat tanpa usaha ya sama saja. Nah, usahanya apa? Nah, usaha di sini bukan berarti harus menekan anak supaya harus kamu pokoknya satu bulan ini harus hafal. Nah, kita alihkan, ya kasihan anaknya, kita alihkan mawon, ayah bunda, bapak ibu guru, kita alihkan. Jangan menjadikan hal-hal negatif itu sebagai ancaman, karena anak-anak tidak suka diancam, bahkan kita sendiri pun sebagai orang dewasa juga tidak suka diancam, kita alihkan mawon. Kamu akan mendapatkan surga ketika menghafal. Kamu akan disayang oleh Allah. Kamu akan disayang bapak ibu guru, orang tua. Bahkan nanti kalau kamu sudah hafal Al-Quran, kamu akan memberikan mahkota terindahmu untuk orang tua nanti di akhirat. Kita berikan sugesti-sugesti, pancingan-pancingan hal-hal yang positif. Jangan kok nanti di rumah ayah bunda, kamu nanti nek nggak hafalan dimarahin bu guru. Kamu nanti nek nggak hafalan kamu berdosa, nggak naik kelas. Nanti kamu bla 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 bla. Itu hal-hal negatif kita alihkan ayah bunda, kita alihkan. Bukan itu salah, bukan, tapi kurang tepat. Ya, karena anak-anak kita ini investasi akhirat. Kita ajak anak-anak kita untuk hal yang baik, bukan kita ancam. Kalau ancam itu kan kesannya kayak negatif ya Bu Muti ya, kayak menakutkan. Saya sendiri pun kalau diancam juga tidak mau. Jadinya kita alihkan usaha-usaha ini loh. Kita ajak anak-anak kita mengulang-ulang hafalannya. Kita talkin anak kita pakai juz amma itu tidak apa-apa.
Ya, kita memulai hafalan itu jangan merasa hafalan itu seberat itu, harus tutup buku, harus mengingat-ingat terus. Gak hafal-hafal. Gak hafal-hafal itu malah menjadi tekanan tersendiri dan itu membuat anak stres. Kasihan. Ya, kasihan. Kita ajak aja terus membaca ayat 2, membaca amma yatasaalun anin nabail adim. Anin nabail adim diulang 10 kali. Baru ditutup. Nah lagi nanti ketika mau makan, yo ayat 2 diulang, tadi apa kak, tadi apa dek, anin nabail adim, anin nabail adim 10 kali, nanti baru ditutup lagi. Seperti itu. Itu baru 1 ayat. Nanti kalau bisa terus tambah lagi di kelas, tambah lagi, seperti itu. Nanti lama-lama hafal. Nanti lama-lama hafal. Jadi setelah niat harus ada usaha. Nah usaha ini loh, usaha ini menjadi poin penting. Yang penting itu usahanya, bukan hasilnya. Kalau hasil nanti mengikuti usaha. Iya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah setelah usaha juga harus ada ini ya Bu Muti, juga bagian dari usaha. Kalau kita tidak mampu mengajari anak kita sendiri, ya kita minta bantuan orang lain. Dengan apa? Salah satunya, saya kira pilihan yang tepat untuk ayah bunda menyekolahkan Ananda di SD ASC Karanganyar, karena kita bisa bekerja sama. Kami menyediakan program kegiatan, program pembelajaran tahfidz. Kita bisa bekerja sama, membantu untuk mendidik Ananda juga hafal Al-Quran. Ya, hafal Al-Quran kita fasilitasi semuanya. Kita bantu, kita bisa sharing, kita bisa berbagi cerita gitu ya, kita komunikasi aktif antara orang tua dengan guru di sekolah gitu ya. Dan ini di sekolah SD ASC Karanganyar membuka program ya Bu Muti, membuka program kegiatan pendaftaran peserta didik baru, yang mana salah satu programnya adalah program tahfidz. Jadi monggo ayah bunda kalau memang berminat, memang masih bingung-bingung mau nyekolahin kemana, ke SD ASC saja. Nggak ada ruginya ya Bu? Nggak ada ruginya sama sekali, dan alhamdulillah ini sudah masuk gelombang pertama. Jadi monggo segera mawon masuk ke SD ASC Karanganyar untuk tahun pelajaran 2022-2023. Kalaupun masih PAUD, Anandanya masih PAUD, inden saja dulu. Inden mawon. Nggih, inden dulu, ada presiden program siswa inden. Nah, nanti inden untuk tahun SD ASC Karanganyar kini buka program presiden, program siswa inden untuk tahun ajaran 2022-2023. Ayo, ayah bunda segera daftarkan putra-putri di SD ASC Karanganyar. Kantor kami buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 11 siang di Tegal Asri RT 05 RW 6 Bejen Karanganyar. Atau bisa menghubungi di 0857 2817 2815. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang SD ASC Karanganyar, bisa langsung kunjungi media sosial kami di Instagram SDASC_Karanganyar, Twitter SDASC KRA, FB Aisyah SD, dan YouTube SDASC TV. Segera daftarkan putra-putri Anda. Bu Ana, terima kasih atas pemaparannya kali ini tentang program tahfidz di SD ASC. Nah, tentunya dari sekolah, dari kami sudah memprogramkan program tahfidz ini, tentunya juga tidak akan berhasil tanpa adanya kesinambungan antara sekolah dengan orang tua. Dan kerjasama yang baik. Ya, perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan tentunya dengan orang tua. Gitu Bu Muti. Wah, saya dari tadi ditanya-tanyain terus, tapi saya pengen tanya gantian bertanya ke Bu Muti. Bu Ana? Bagaimana perasaan Bu Muti menjadi seorang pendidik, terutama ngajari anak menghafal, jadi guru tahfidz di era pandemi seperti ini? Oh ya, itu tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Bu Ana. Apalagi di masa pandemi ini serba terbatas. Jadi kita harus selalu berinovasi, harus selalu belajar dengan menyesuaikan antara
metodenya untuk pengajarannya. Iya. Jadi kita harus selalu belajar berinovasi agar tentunya kita walaupun masih pandemi kita masih bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian ini Bu Muti, apa hal yang paling berkesan pada saat Bu Muti ngajarin anak tahfidz nih, ngajarin menghafal Quran nih? Iya. Hal yang berkesan itu pengalaman apa yang masih Bu Muti ingat sampai hari ini? Oh ya, untuk kesan selama mengajar tahfidz ini ya Bu Ana. Ketika kita menyampaikan, ketika kita mengajari anak-anak untuk hafal satu ayat dengan ayat yang lainnya, otomatis setiap apa yang kita ucapkan itu insya Allah akan bernilai pahala ya Bu Ana. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang mungkin belum hafal, masih perlu dibantu. Nah itu termasuk ketika melihat anak-anak ketika senyum, ketika mengucapkan terima kasih Bu Guru sudah diajarin, kayak gitu menjadi sebuah kesan tersendiri, sebuah kayak lelahnya itu sudah hilang karena melihat anak-anak yang kita ajari seperti itu. Nah nanti insya Allah apa yang kita ajarkan ke anak-anak kita itu insya Allah akan bernilai ibadah, menjadi investasi ketika kita di akhirat nanti. Masya Allah, amin insya Allah. Kemudian ini Bu Muti, terakhir apa pesan dari Bu Muti untuk ayah bunda di rumah? Karena ini pandemi sudah sangat melelahkan. Belum usai ya Bu Ana. Belum usai, apalagi ditambah mungkin orang tua sudah mulai jenuh, sudah mulai capek. Nah ini monggo panjenengan pengen nyampaikan apa nih ke ayah bunda di rumah? Oh ya, untuk ayah bunda terima kasih banyak untuk selama ini sudah berkenan mendampingi Ananda, sudah mengajari belajar, mengajari hafalan, sholatnya, dan yang lainnya itu walaupun mesti banyak kesibukan ya Bu sebagai orang tua, kesibukan bekerja, kemudian mengurus rumah, mengurus mungkin ada kakaknya, adiknya yang mungkin juga perlu perhatian lebih. Nah, itu tadi insya Allah jika semuanya yang ayah bunda lakukan, semua lelahnya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya cuman penasaran itu saja Bu Muti. Jadi alhamdulillah semoga apa yang kami sampaikan siang hari ini, pagi menuju siang hari ini bisa menjadi motivasi bagi ayah bunda di rumah. Semoga kita masih terus bisa sinergi bareng-bareng, kita cerdaskan anak-anak kita bareng-bareng. Saya meminjam Ananda dari panjenengan untuk kami didik di sekolah, dan saya harap panjenengan juga bisa menjadi menggantikan peran kami ketika di rumah gitu ya. Itu saja Bu Muti. Itu saja. Kita sudah dari tadi ya Bu Ana bincang-bincang. Mungkin banyak sekali kata-kata yang salah, kurang berkenan di hati ayah bunda semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, mungkin itu dari kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.